Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Fitriani dengan NIM H02225509 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2022 Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara melakukan uji validitas menggunakan aplikasi Excel, melakukan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS, uji tingkat kesukaran menggunakan aplikasi SPSS, dan uji daya pembeda menggunakan aplikasi Excel. Nah, yang pertama, uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Untuk melakukan uji validitas menggunakan aplikasi Excel, langkah pertama yang kita perlukan yaitu kita hitung hitungnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan Pearson. Kita juga bisa menggunakan rumus sama dengan Corel. Nah, kemudian kita blok kolom item pertama dari responden pertama sampai responden terakhir. Kemudian kunci. Selanjutnya kita blok kolom data total, kemudian kita enter. Nah, lakukan juga pada kolom kedua sampai kolom ketujuh dengan melakukan drag. Kemudian langkah kedua, kita tentukan airtable-nya dengan menggunakan tabel distribusi nilai airtable signifikasi 5% dan 1%. Nah, karena jumlah responden pada data yang saya gunakan berjumlah 30, maka nilai airtable yang didapat sebesar 0,361 dengan tingkat signifikasi sebesar 5% atau alfa sebesar 0,05. Kemudian kita isikan pada kolom item pertama, kemudian kita drag sampai kolom ke-7. Kemudian kita lakukan uji validitas. Nah, untuk melakukan uji validitas, kita bisa menggunakan rumus sama dengan IF, kemudian kita klik menu FX. Nah, di bagian logical test, kita isi dengan hitung lebih besar dari airtable. Kemudian di baris kedua kita isi dengan jika pernyataan hitung lebih besar dari airtable itu benar, maka keterangannya yang muncul adalah valid. Sebaliknya, jika pernyataan hitung lebih besar dari airtable itu salah, maka keterangan yang muncul adalah tidak valid. Lalu klik OK. Selanjutnya kita bisa lakukan drag dari item 1 sampai item ke-7. Nah, di sini validitas setiap item sudah muncul. Nah, untuk item pertama, nilai hitung yang didapat sebesar 0,521. Nilai ini lebih besar dari nilai airtable, yaitu sebesar 0,361. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa item pertama valid. Begitupun dengan item-item selanjutnya, di mana ada yang valid, di mana yang tidak, sesuai dengan pernyataan. Jika itu lebih besar, jika pernyataan itu benar maka valid, jika pernyataannya salah maka tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita salin data yang sudah kita buat tadi di aplikasi Excel tadi ke aplikasi SPSS. Nah, kita salin di bagian data view. Nah, setelah menyalin data, selanjutnya kita ke variable view. Nah, pada kolom name, untuk memudahkan kita ganti menjadi soal 1 sampai soal 7. Kemudian pada soal 8 kita ganti menjadi skor total dengan cara blok kolom name dari baris 1 sampai baris 8. Kemudian klik Ctrl F, kemudian kita ke bagian replace. Nah, pada bagian find kita masukkan nama var000. Nah, kemudian pada replace with kita masukkan soal, kemudian kita replace all.
Nah, pada soal 8 kita ganti menjadi skor total. Kemudian pada kolom desimal kita ganti semuanya menjadi 0, dan pada kolom measure kita ganti menjadi scale. Setelah mengedit semuanya, kita kembali pada data view. Kemudian kita lakukan uji reliabilitas. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas, pertama kita bisa ke menu Analyze, kemudian pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analyze, kemudian blok semua soal pada kotak 1. Kemudian kita pindahkan ke dalam kotak item. Kemudian untuk skor totalnya kita pindahkan kembali pada kotak 1. Nah, pastikan pada kolom model kita pilih alpha. Kemudian kita masuk pada menu pada statistik. Kemudian kita centang item. Scale dan scale if item delete. Lalu klik continue. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk uji reliability statistik. Nah, bisa kita lihat pada kolom Cronbach Alpha. Di situ didapat nilai Cronbach Alpha-nya adalah 100,180. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa Cronbach Alpha yang bernilai itu masuk pada kategori tinggi. Berarti reliability untuk data yang kita uji termasuk dalam reliabilitas tinggi. Selanjutnya, uji tingkat kesukaran menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk melakukan uji kesukaran, yang pertama kita bisa pergi ke menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, dan klik Frequencies. Kemudian kita blok semuanya, kemudian pindahkan ke kotak variabel. Namun untuk skor totalnya kita pindahkan ke kotak sebelumnya, seperti uji reliabilitas tadi. Kemudian klik statistik, lalu centang mean dan maksimum, kemudian klik continue. Nah, sekarang sudah muncul output SPSS. Nah, kita berfokus pada tabel statistiknya. Nah, di sini sudah ada hasil untuk mean dan maksimum. Nah, untuk melihat tingkat kesukaran tiap soal, tipe itu menggunakan rumus mean per skor tertinggi pada tiap soal. Nah, bisa dilihat skor tertingginya adalah 9. Maka setiap meannya dari setiap soal kita bagi dengan 9 untuk mengetahui tingkat kesukarannya. Selanjutnya, uji daya pembeda menggunakan aplikasi Excel. Nah, untuk sebelum melakukan uji daya pembeda, kita salin tersebut data yang kita miliki ke lembar selanjutnya, atau ke lembar kedua atau ketiga. Kemudian data ini kita urutkan. Kemudian skor total dari data ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang terbesar sampai ke terkecil. Nah, setelah mengurutkan, karena jumlah respondennya berjumlah 30, jadi sesuai teori bahwa yang diambil adalah 27% responden ke 27 responden kelompok atas dan 27 responden kelompok bawah. Nah, untuk menentukannya kita bisa cek menggunakan rumus sama dengan 0,27 dikali 30, karena jumlah respondennya adalah 30, jadi kita kalikan dengan 30. Hasilnya yaitu adalah 8,1. Berarti yang kita ambil di sini yaitu